Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel ini. Di sini saya akan membahas updatean baru di bagian fitur tab komunitas. Tentunya pasti kalian suka dan tentunya ini kabar baik ataupun menggembirakan untuk kalian. Seperti apa sih untuk updateannya? Tonton video ini. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar YouTube di channel ini. Oke, kita langsung aja mulai. Tentunya pasti kalian nunggu nih, sebenarnya apa sih updatean di fitur tab komunitas ini? Sabar ya. Jadi, nanti fitur tab komunitas ini akan tersedia ke semua channel. Karena sekarang ini sedang diperlukan dan kalian juga gak perlu memenuhi syarat apapun ya. Wah, enak banget ya. Apalagi dari dulu nih aku pengen banget tab komunitas ya. Kalau waktu dulu, kalau aku dapetin tab komunitas ini, aku perlu mencapai dulu ya 1000 subscriber gitu ya, atau 500 subscriber, dan juga perlu mengaktifkan fitur lanjutan. Nah, sekarang kalian nggak perlu memenuhi syarat itu. Jadi kalau kalian nih bikin channel misalnya 0 subscriber, nah nanti akan langsung muncul tuh tab komunitas di channel kalian. Ataupun misalnya kalian belum mengaktifkan fitur lanjutan, nah itu juga akan muncul di channel kalian. Jadi sekarang kalian nggak perlu memenuhi syarat apapun. Tapi ingat, ada satu hal yang perlu kalian ketahui, ini sangat penting banget ya. Nah, apa itu? Sabar dulu, mungkin dari kalian, informasinya benar gak? Tentunya benar, kita bisa langsung aja masuk ya tentuan YouTube-nya, atau kita langsung aja bacakan informasinya. Nah, kita bisa baca di sini. Ya, ini di bagian perubahan terbaru ya, ataupun di kabar terbaru untuk kreator. Nah, ini ada komunitas dan komentar. Ketersediaan postingan komunitas ya. Dalam beberapa minggu ke depan ya, kami akan meluncurkan akses ke postingan. Akses ke postingan untuk sebagian besar channel di YouTube. Nah, ya. Dan saya juga udah cek ataupun periksa langsung ke bagian kelayakan fitur di fitur lanjutan, dan ternyata untuk postingan komunitas atau fitur ini tuh udah hilang. Nah, kita coba cek nih, kita langsung masuk ke YouTube Studio Betanya. Oke, kalau udah kalian langsung aja tekan bagian setelan ini, klik bagian channel ya, kelayakan fitur. Nah, di fitur lanjutan. Nah, kalian lihat sendiri. Nah, sekarang udah hilang untuk tab komunitasnya, atau bisa memposting di tab komunitas. Tuh ya, udah hilang sekarang. Kalian bisa baca sendiri. Kalau sebelumnya ini ada di sini. Jadi kalau waktu dulu, biar kita bisa memposting di tab komunitas gitu ya, itu perlu mengaktifkan fitur lanjutan dan punya subscriber. Kalau sekarang kita nggak perlu ya. Dan sekarang ternyata ini untuk tab komunitas ini muncul di bagian fitur standar. Di bagian sini ternyata munculnya ya. Nah, kita juga bisa baca di bagian sini. Sini ada keterangan beberapa fitur memiliki persyaratan tambahan. Kita langsung aja pelajari lebih lanjut. Nah, kita bisa baca di sini nih. Kita scroll ke bawah. Di sini ada menu fitur standar. Nah, ini ada beberapa fiturnya. Mengupload video, membuat playlist, dan tab komunitas. Nah, ya sekarang jadi di sini untuk tab komunitasnya atau fitur tab komunitasnya. Di sini juga sama, di lanjutannya juga ada tuh. Nah, kalau fitur ini muncul di tab standar, artinya untuk channel baru juga akan langsung muncul fitur tab komunitasnya. Tapi terkadang itu juga perlu nunggu dulu ya, karena nggak langsung muncul gitu, bisa beberapa hari lah ataupun seminggu gitu. Tapi di sini juga di fitur standar ini ya, ini juga kalian perlu hati-hati, karena fitur standar ini kan langsung aktif. Itu karena channel kalian baru dan tidak ada teguran pedoman komunitas. Nih kita baca ya. Fitur standar, dengan membuat channel Anda dapat mengakses fitur ini tuh ya, secara langsung, asalkan Anda tidak menerima teguran pedoman komunitas yang aktif. Tuh ya. Kalau channel kalian aman ya, ini fitur standar ini akan tetap aktif atau tercentang.
Nah, kalau kalian misalnya baru aja seminggu langsung dapat teguran, ya udah selesai ya. Ini tidak aktif ya. Ya emang sih dapat peringatan ya. Nah, jangan sampai kalian dapat teguran tuh. Karena kalau kalian misalnya dapat teguran gitu ya, otomatis ya fitur standar ini tidak akan aktif gitu ya. Dan tentunya kalian juga tidak bisa menggunakan fitur-fitur yang tersedia di fitur standar, seperti tidak bisa mengupload video, membuat playlist, dan juga membuat postingan di tab komunitas. Tapi nggak perlu khawatir, ini tidak permanen kok. Ini hanya sementara sampai masa teguran itu berakhir. Ya, nanti kalian bisa menggunakan lagi. Dan gunakan fitur ini tentunya untuk memperbanyak jumlah penonton dan juga mengembangkan channel. Jangan lupa juga kalian mengaktifkan fitur menengah dan fitur lanjutan. Ya, ini juga supaya kalian bisa mengakses fitur-fitur yang lainnya ya, yang disediakan oleh YouTube. Ya, bisa membantu juga nih untuk channel kalian. Ya, kalian juga bisa baca informasinya di sini secara lengkap ya di bantuan YouTube ya. Kalian bisa baca di sini. Kalian tinggal cari aja akses ke alat dan fitur YouTube. Nanti kalian bisa pelajari ya. Lalu ada yang jadi pertanyaan, Bang, ini kan tab komunitas sekarang ini kan tidak punya syarat nih, ataupun kan sekarang tidak memerlukan jumlah subscriber dan juga mengaktifkan fitur lanjutan, tapi kok tetap tidak muncul padahal sudah nunggu sehari ataupun bahkan sampai beberapa minggu atau sebulan, tapi kok tetap tidak muncul. Pastikan ya fitur standar di channel kalian ataupun di kelayakan fiturnya itu benar-benar aktif, tidak ada teguran penemuan komunitas. Dan coba cek kembali apakah akun yang kalian gunakan itu akun yang diawasi. Terus juga kalian cek kembali channel yang kalian bikin itu apakah ditetapkan untuk dibuat untuk anak-anak atau sebagai dibuat untuk anak-anak. Karena kalau kalian atur seperti itu, maka postingan ataupun fitur untuk memposting di tab komunitas itu tidak akan tersedia gitu ya. Gitu. Jadi kalian pastikan lagi lah ya, cek tuh. Terus juga kalian coba atur juga gitu ya di bagian penyesuaian gitu ya di YouTube Studio gitu. Kalian atur di bagian situ. Misalnya menambahkan bagian unggulan gitu ya. Ya pokoknya menyeting bagian beranda YouTube kalian lah. Itu juga gampang kok ya. Kalian juga bisa cek aja di channel aku, itu pernah aku bahas gitu ya. Gitu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa aku bahas ya. Menurut kalian gimana terkait updatean ataupun perubahan ini? Kalian bisa komen aja di bawah. Untuk kalian juga yang mungkin bingung ya seputar YouTube ataupun ingin bertanya, kalian juga komen di bawah. Nanti insya Allah aku jawab dan aku akan bikinin videonya. Ya, jangan lupa nonton video aku yang lainnya yang nongol di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.